Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Hari ini hari Jumat tanggal 29 September 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkarya dan berkontribusi untuk hidup kita yang sekali ini. Rekan-rekan, pada video kali ini saya sedikit ingin sharing ke rekan-rekan tentang pengalaman saya, ya kan, bekerja di lembaga ribawi ataupun juga sekaligus saya juga sebagai peminjam di lembaga ribawi ya rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya rekan-rekan, jika rekan-rekan belum berlangganan di channel Bicara Usaha, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya tentang seputaran tentang usaha. Jika rekan-rekan suka video ini bisa klik tombol like. Jika rekan-rekan berpikir video ini penting nih untuk orang lain, juga bisa klik tombol share ke kawan-kawan ataupun mungkin keluarga kita. Dan mohon rekan-rekan sekali lagi, jika ada yang baik itu mungkin datangnya dari Allah, jika ada yang tidak baik itu mungkin kekurangan diri saya pribadi. Silakan rekan-rekan diklik tombolnya. Oke rekan-rekan, kita lanjut. Terima kasih untuk rekan-rekan yang udah klik tombolnya ya. Jadi rekan-rekan, pada konten video kali ini saya sedikit ingin sharing ke rekan-rekan pengalaman saya ngeribah ya, di dua fase ya. Pertama ketika saya bekerja di lembaga ribawi, yang kedua ketika saya merintis usaha rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, saya sendiri mulai bekerja di lembaga ribawi itu sejak tahun 2006 ya, sampai dengan 2016, mungkin ada 10 tahun ya kurang lebih rekan-rekan ya. Jadi ya alhamdulillah ya, mungkin Allah memang udah rencanakan yang terbaik untuk kita ya. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Mungkin saya juga Allah izinkan bekerja di lembaga ribawi supaya saya bisa berdakwah di ekonomi ya, terutama mengarahkan rekan-rekan yang terjerat ribawi supaya rekan-rekan itu bisa kembali ke cara-cara yang baik ya menurut agamanya masing-masing. Tapi ya saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa ribawi itu adalah suatu jenis transaksi yang semua agama juga itu melarangnya ya, baik Islam, baik pun misalnya Kristen, baik Buddha, Hindu ya, dan Yahudi sekaligus ya, sekalipun mereka itu juga melarangnya. Cuman mungkin berbagai versi statement ataupun mungkin berbagai macam penyampaian ya rekan-rekan ya. Jadi saya bekerja di lembaga ribawi itu tahun 2006 ya. Mungkin ada beberapa lembaga yang saya masuki ya, baik yang konvensional maupun yang syariah ya. Jadi saya lihat juga mungkin yang lembaga keuangan yang syariah juga memang ya masih ada juga unsur itu. Cuman daripada kita bertransaksi di konvensional ya, sebaiknya kita ke lembaga syariah, biarpun belum luput dari transaksi-transaksi batil dan ribawi. Jadi rekan-rekan, saya beberapa kali juga pindah kerja karena memang kebetulan ya saya berpikiran dan berprinsip bahwa ya gaji saya itu yang masuk ke rekening tabungan saya tanggal 25. Jadi ya karena memang berbagai kebutuhan hidup ya, karena memang saya juga diminta ikut mandiri ya, dan memang tidak
apa ya, bisa kita bergantung pada orang tua, dan memang nggak bisa bergantung karena memang dari kondisi ekonomi juga tidak mungkin kan rekan-rekannya. Jadi saya berinisiatif, memang ya itulah gaji kita yang dari rekening itu, nggak ada dari yang lain-lain ya, yang di lembaga ribawi itu. Mungkin kalau misalnya ada isu-isu atau apapun yang lainnya, wah itu kerja di lembaga ribawi itu duitnya banyak, ada uang masuknya, ya saya berpikiran ya nggak ada sampai seperti itu. Ada yang memang memberikan ya, entah mungkin notaris ya kan, tapi kemarin ya memang ya kalau bisa di kantor aja gitu kan. Di kantor, maksudnya dikasih kantor. Jadi saya lihat rekan-rekan, dari semua orang-orang yang saya bantu untuk pembiayaan maupun kredit di lembaga ribawi itu ya, memang hasilnya juga nggak gitu seperti yang diharapkan ya rekan-rekannya. Pak Andoko, saya mau pinjam Pak Andoko 300 juta untuk beli sawit ya, harga sawitnya misalnya 300 juta gitu kan, ternyata jaminannya hanya 200 juta, uangnya itu 50 juta. Berarti kekurangan 50 juta dari mana ya? Mungkin dia yang upayakan bukti-buktinya, kwitansinya. Mungkin kalau kami pikir pun mungkin fiktif sih. Kenapa? Karena uangnya nggak ada lagi selain itu ya, karena uang yang udah kita dropping ya kan, alhasil kurang, dan yang jual juga udah jual ke tempat yang lain. Alhasil ya uang yang diambil dari kredit ataupun pembiayaan ribawi itu nggak sampai tujuannya. Itu contoh case-nya ya rekan-rekan. Jadi pertama mau beli sawit ya, habis itu beli beli panton ya kan, alhamdulillah pantonnya tenggelam ya kan, jadi macet ya pinjaman kredit ataupun pembiayaannya. Baik, case-case yang lain juga seperti itu rekan-rekan. Jadi satu sisi lembaga ribawi itu butuh bisnis ya kan, karena untuk menggaji karyawannya. Satu sisi lagi mereka butuh resiko yang bisa dimitigasi atau terukur ya, supaya memastikan bahwa kredit itu lancar dan bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan sehingga bisa menggaji karyawannya. Makanya kalau seandainya memang ada yang mengatakan, wah saya di lembaga ribawi kan cuma tukang sapu, saya di lembaga ribawi kan cuma bagian keuangan, adminnya, atau bagian treasury, atau bagian SDM-nya, atau yang nggak berhubungan dengan kredit atau pembiayaan. Tapi ya hasilnya itu memang dari keuntungan itu sebagian besar dari kredit ataupun pembiayaan di lembaga ribawi tersebut gitu. Jadi nggak bisa kita bilang wah kami kan bagian ini, nggak bisa juga. Di Quran juga sudah disampaikan bahwa inallahul bay'a wa harrama riba. Kalau Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ya penulisnya, saksi-saksinya, ya peminjamnya, ya pemberi ribanya ya kan, ya tetap juga kena. Jadi rekan-rekan selama berusaha itu ya memang uangnya ya habis gitu-gitu aja, untuk sewa rumah, untuk makan kita tiap bulan. Karena kebetulan kan suami istri saya dan keluarga, saya dan istri juga bekerja, sama-sama bekerja di lembaga ribawi ya kan. Tapi alhamdulillah kemarin tahun 2009, tahun 2010 ya, atau 2010 saya lupa, alhamdulillah istri saya itu diterima sebagai ASN. Jadi ya otomatis dia berhenti. Ya memang ada kegalauan juga sih memang di diri saya. Implikasinya memang banyak rekan-rekan. Contoh misalnya ketika kita berdua itu kan bekerja di lembaga ribawi itu kan, implikasinya itu uangnya itu memang habis gitu-gitu aja, nggak ada kelihatan memang ya, untuk habis sewa rumah. Apalagi habis itu lahiran anak pertama itu kita harus ada baby sister ya kan. Dari gaji kita itu ya kita otomatis harus memenuhi kebutuhan anak kita ya. Nah ketika ada baby sister ada lagi biaya gaji untuk baby sister kita.
ya kan, ada yang jagain anak kita di situ supaya dia nyaman. Karena kebetulan saya dulu bertugas itu dari Rantau Prapat itu ada hampir 2 jam jaraknya, jadi mesti ngekos lagi, itu uang lagi ya kan. Yang lebih susah ketika saya di Bagan Batu, istri ke Penyambungan ya kan, jadi anak saya dirantau dengan yang jaga atau baby sisternya. Waduh, itu terasa rekan-rekan, itu ya sakit terasa perih ya kan ketika anak lagi lucu-lucunya. Nah, supaya baby sister kita nyaman ya, kita isi kulkas kita dengan makanan buah-buahan ya kan. Nah setelah itu ya gitulah namanya kan, supaya buat dia nyaman ya kan. Saya pulang ya tinggal ala kadarnya lah gitu, karena saya supaya dia nyaman ya udah bawa aja keluarga ke sini kan ya, itu. Tapi ya biasalah itu namanya supaya dia itu betah untuk menjaga anak kita, karena jarang-jarang kan baby sister di daerah kan gitu, apalagi anak-anak yang masih baru balita bawah 5 tahun kan. Nah, seperti itu uangnya habis segitu-gitu aja rekan-rekan ya. Tapi alhamdulillah tahun 2016 kemarin saya juga sebenarnya pun habis kontrak ya kan, dan selesai kontrak saya selesaikan dengan waktunya, nggak ada indikasi aneh-aneh ya kan, serah terima dengan baik ya kan, kontrak selesai dengan posisi terakhir itu sub branch manager atau kepala cabang pembantu di lembaga ribawi konvensional. Nah memang ketika berhenti itu ya nggak diperpanjang juga kontraknya kan ya. Istri saya juga mau sih kalau diperpanjang juga ya, istri dan keluarga memang menyayangkan gitu kan, kok berhenti gitu kan. Cuman ya bismillah lah tekadnya kan, supaya kita dapat rezeki yang halal bawa pulang ke rumah gitu. Ya istri juga menyarankan supaya bekerja, ya terakhir bekerja lagi ya, karena kita backgroundnya di keuangan ya, maksudnya di lembaga keuangan ribawi lagi kan. Tapi nggak lama kan, cuma 6 bulan aja habis itu berhenti sih. Jadi memang agak kurang nyaman, apalagi kondisi kondisi kerjanya itu memang agak agak keras dan frontal lah gitu ya. Dan pengalaman saya ketika bekerja itu yang paling sedih memang bukan sedih ya, maksudnya miris lah ya kan, ketika di lembaga ribawi itu yang sebagai audit itu datang bapak tua ya kan, mungkin udah sepuh ya, berkisar 58 atau 60, bersama istrinya ya. Saya tanya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Linda, gimana Pak Haji, sehat? Apa cerita Pak Haji? Oh ya, inilah Linda mau pinjam di lembaga ini Linda. Oh ya mau saya dalam hati pikir, aduh jauh, kalau seandainya lah Pak Haji ini ya, mungkin bukan salah hajinya, enggak, bapak ini kan setelah tanda tangan akad riba ya, akad batil atau akad goror atau akad yang zalim ini, tiba-tiba seminggu kemudian meninggal ya kan rekan-rekan ya. Apalah yang terjadi rekan-rekannya. Jadi gimana ya kita kira-kira menghadapi Allah ya gitu. Sedangkan Allah memerangi pelaku riba, dan dosanya riba itu 73 pintu. Yang paling ringan itu seperti dosanya menjinahin ibu kandung kita sendiri. Bayangin aja ibu kandung kita zinahin kan, luar biasa rekan-rekannya. Nah, seperti itu. Ada banyak banget rekan-rekan yang terjadi ketika kita bekerja di lembaga ribawi ya. Jadi persaingan karir pun seperti itu juga kan. Jadi ya kerja bisa-bisan rekan-rekan ya kan. Jadi kita ngejar terus target ya kan. Ya collection juga ya kan. Karena memang harus betul-betul sampai kita juga kadang-kadang karena kesalahan dikit supaya audit itu bagus, jadi kita suruh lunasin si konsumennya.
Setelah itu kita buka lagi kredit ataupun pembiayaannya rekan-rekan, supaya hasil audit kita baik. Tapi apa yang terjadi rekan-rekan, ya semuanya gitu-gitu aja, habisnya nggak nentu, habis begitu aja. Nah sebelum saya dan istri sebelum saya berhenti juga, alhamdulillah rekan-rekan, kita beli ya rumah lah ya kan, dari situ juga rekan-rekan, ya alhamdulillah, karena memang belum paham kali masalah ribawi. Dan saya mulai usaha tuh, modal usahanya pun dari situ, dari hasil usaha bekerja ya kan, gaji bulanan. Jadi saya mulai bulan 2019 atau 2018 ya, saya lupa rekan-rekan, dari dari pinjaman dari istri saya juga. Iya ya udah, dari THR saya ya kan, dan dari uang koperasi istri ya gitu. Jadi belum pala kali paham masalah ribawi. Dengar-dengar pernah, cuman paham atau dalami nggak pernah. Jadi kita buka usaha ya kan, ada karyawan yang jagakan, saya juga istri juga kerja, saya juga kerja, jadi ada karyawan yang jagakan. Ya penjualannya dikit kan, nggak banyak, dikit lah. Mungkin Allah tegur itu juga kan, Allah nggak ridho kan, Allah hancurkan, Allah musnahkan, Allah perlu lantakkan ya kan, hasil-hasil dari ribawi kan. Jadi setelah istri saya itu masuk pelan-pelan gitu kan, itu rekan-rekan ya mungkin mulai agak naik ya, mungkin pas waktu saya berhenti lah rekan-rekan, berhenti dari lembaga ribawi itu mulai agak lumayan lah. Itu 2016 juga ada lumayan, karena sejak 2019 dirintis, 2016 sudah mulai agak lumayan lah penjualannya kan, dikit. Dan dulu juga alhamdulillah kebetulan dibantu oleh orang tua saya sendiri juga ya kan, yang tinggal bersama saya. Nah ini masuk lagi ke fase yang kedua rekan-rekan. Ketika kita usaha itu ya kan, ya terlalu bernafsu ya kan untuk membeli aset ya kan. Nah tahun 2017 atau 2000 berapa ya, lupa saya. Intinya ada aset lah yang saya bilang sampaikan ke rekan-rekan ya, depot air minum itu beli ini mah baik nih, bagus nih mah, usaha depot tinggal jalan aja. Sekarang sebelumnya usaha depot ya kan, tanpa memikirkan perhitungan ya kan, yang lain-lainnya, ini jalan-jalan ya, hitung-hitungan kita rekan-rekan ya untung, tapi hitung-hitungan Allah kan enggak ya kan? Dia punya hitungan sendiri ya kan, dan dia punya perhitungan sama kita ya kan, karena dia musuhin kita dan pelaku ribawi. Uangnya kita ambil dari SK istri juga ya kan. Alhamdulillah rekan-rekan, ketika di jalan itu rehabnya banyak rekan-rekan, karena kebetulan jalankan itu juga abang ipar ya rekan-rekan. Jadi kita berharap dia nyaman di tempat itu ya kan, sama keluarganya untuk bekerja menjalankan depot itu. Nah, rehabnya itu luar biasa, main banyak lah. Kalau nggak besar 60 sampai 70-an juta lah gitu. Sama saya agak lumayan sih rekan-rekan. Nah, habis itu yang kondisinya jelek jadi dibagusin, yang semak dibersihkan, di semen, di keramik, di atasnya itu di triplek supaya nggak panas ya kan. Tapi apa yang terjadi rekan-rekan, belum ada orang yang mau beli galon kita. Nah, kenapa, gimana lah, karena becaknya nggak ada ya. Habis itu kita beli becak ya kan, becaknya ternyata keretanya ternyata bolak-balik masuk bengkel, 2 minggu sekali masuk bengkel, 2 minggu sekali masuk bengkel, 2 minggu sekali masuk bengkel. Macam lah rekan-rekan, nggak sebanding memang pendapatan sama pendapatan, hasil, keuntungan sama operasionalnya ya. Jadi banyak untuk karyawan, banyak untuk kerusakan, banyak untuk biaya kasih kurnia ya kan gitu. Nah kalau misalnya enggak agak nggak jadi langganan lagi rekan-rekan ya gitu ketika lebaran.
Jadi seperti itu rekan-rekannya. Ya alhamdulillah kemarin tahun berapa ya, 2019 depotnya tutup ya. Ya udah nggak apa-apa lah, becak-becaknya dijual. Kita sempat juga usaha di kota kemarin ya, di Jalan Sirandorong Rantau Perapat Peta lah, karena kemarin kami berpikir ya di Payung aja lumayan di kampung apa di kota. Kita sewa lah rekan-rekannya, lumayan maksudnya bisa nutupin kebutuhan kita lah sehari-hari kan. Jadi kita coba buka cabang di kota ya kan, ya mungkin jaraknya cuman 15 menit atau 10 menit lah dari tempat kita, tapi di pusat kota. Jadi apa yang terjadi rekan-rekan ya, penjualannya nggak seperti yang kita harapkan. 180.000, 200.000, paling tinggi akhir pekan itu 300 ribuan ya masalah ya, atau 3,5 seperti itu. Ya alhamdulillah udah berjalan 4 bulan atau 5 bulan nggak salah ya, kemarin tutup juga ya kan, gitu. Nggak dapat apa-apa lah, capek aja yang dapat, masuk angin, sakit lagi karena kemarin sempat mempersiapkan ke nyemen itu saat tengah malam kan sampai nggak rusak. Selanjutnya kita beli di Epeng Tengah itu ya kan, kita usaha mainan ya kan, usaha mainan beberapa bulan kemudian ya tutup juga ya kan. Habis itu kita usaha aksesoris juga rekan-rekan, aksesoris ya kan di sana ya kan, tutup juga. Kemarin kita udah tutup, kita buka lagi di situ, sepatu kombinasi sama aksesoris sama kosmetik ya kan. Memang penjualannya juga banyak ya kan, 2,5 atau 300. Tutup juga ya kan. Jadi kalau apa ya, rekan-rekan ambil kesimpulan sendiri kalau seandainya kita apa ya, merintis usaha, modal usaha baik kecil ataupun perusahaan ya rekan-rekan, kalau ada hasil apa, kalau ada pinjaman ribawi, akadnya akad batil, goror, dan apa ya, ada ketidakpastian di situ ya rekan-rekan ya, itu apa ya, Allah kasih apa ya, sinyalemen ya, itu nanti dihancurkan kecil dikit-dikit. Karena kata seorang ulama ahli fikih muamalah, itu dihancurkannya dikit-dikit ya, macam bulan sabit dikit gitu. Jadi dihancurkan dikit-dikit ya. Nah, memang saya belajar juga. Saya juga sempat kemarin buka apa ya, lembaga keuangan mikro syariah. Saya berharap memang itu murni syar'i. Ternyata ya sekarang kan nggak bisa juga. Tetap juga ada bau riba. Makanya sedih juga kadang-kadang udah 5 tahun rintis nggak berjalan seperti yang kita harapkan, supaya bisa masyarakat dan umat ini terbantu ya kan. Ternyata memang apa ya, nggak berjalan juga karena memang konsep kita mungkin ada yang salah di situ ya. Allah juga nggak ridho ya kan gitu. Jadi kalau misalnya mau kasih pinjam ya pinjam aja gitu, nggak ada tampil-tampil tambahan investasi, modal usaha atau konsumsi, nggak ada. Udah mau pinjam aja ya. Saya malah apa ya, lebih senang bukan senang ya, memang di zaman Rasulullah itu pun yang dicontohkan Baitul Mal, terima kasih seperti yang disampaikan oleh Masjid Kapal Munzalan ya kan, di Luqman ya, bahwa yaudah kita terima kasih, tapi kalau misalnya bisa kita kasih sama orang yang mau diajak taat ya. Jadi rekan-rekan, maaf rekan-rekan, saya bukan ustadz ya kan, sedikit share pengalaman ngeriba. Jadi yang saya ambil kesimpulan ya kan, contoh seperti juga di apa, kawan-kawan juga usaha seperti itu kan, banyak kejadian beli dump truck, itu masuk kubangan rekan-rekan ya kan. Dan yang paling saya apa ya, yang paling saya renungkan kemarin ketika ada salah satu ustadz di Jakarta, di kacamata saya lupa ustadznya, itu menyampaikan masalah pengalaman dia ya kan, ketika dia itu didatangi oleh mantan bankir yang sharing tentang apa ya, rekan kerjanya yang meninggal, kondisinya itu apa ya, papannya gosong gitu kan gitu. Jadi saya nggak sebutkan lembaganya, institusinya apa ya. Jadi di situ aja memang iktibar kan ya, kalau yang ngeliat satu orang mungkin kita agak satu orang atau 2 orang mungkin kita nggak bener ya. Ternyata enggak, banyak orang gitu kan. Jadi dan yang menyampaikan juga seorang ustadz atau ulama, nggak mungkin ya nipu ataupun bohong ya kan rekan-rekan.
Jadi itu rekan-rekan, apa ya, konten ini sebenarnya sebagai share pengalaman ya kan, supaya dengan maksud dan tujuan dan niat yang baik, supaya rekan-rekan memulai usaha atau merintis usaha ataupun sudah berjalan usahanya, jangan ngambil riba, pinjaman riba rekan-rekan. Janganlah rekan-rekan, jangan. Cukup kita aja yang ngerasain rekan-rekan. Jangan sampai rekan-rekan juga ikut rekan-rekan. Jangan sampai rekan-rekan belum tobat, Allah udah manggil kita, Allah udah jemput kita, ya kan. Bakal berat pertanggungjawabannya rekan-rekan, karena sakaratul maut itu aja sakit ya rekan-rekan. Nah, seperti itu. Mohon maaf ya rekan-rekan, ini sedikit obrolan. Jadi saya Handoko tinggal di Rantau Prapat ya, di Payung bawah satu tepatnya. Saya punya usaha namanya toko sandal Farhan. Istri saya sekarang mengajar di SMK Negeri 2 Rantau Utara, Janji. Ya sekarang kami sumber penghasilan kita dari usaha toko sandal kita ini satu, ya kan. Ya saya kebetulan di sini dibantu satu orang karyawan, ya kan. Dan istri saya juga membantu luar biasa. Semoga jadi soleha, insyaallah. Beliau bekerja di SMK Negeri 2 sebagai SN. Nah, itu. Jadi rekan-rekan, itulah rekan-rekan. Insyaallah Allah itu udah siapkan rencana yang sempurna untuk kita. Jadi jangan kita yang mengkerucutkan, mengkecilkan itu. Rencana Allah luar biasa sempurna, ya kan. Termasuk saya bekerja di lembaga ribawi pun sempurna juga. Kenapa? Allah punya tujuan-tujuan yang mungkin baik untuk kita, ya kan. Mungkin bisa jadi saya bisa berdakwah tentang riba. Jadi rekan-rekan jangan sampai ngambil. Nah, kadang-kadang ada yang bilang itu, wah itu ngambil riba, membungkakan uang juga, itu hidupnya kaya raya, ya kan, tentram, anak pun ingat rekan-rekan, namanya istidraj, ya kan, istidraj. Memang Allah kasih terus dikasih. Kenapa? Karena Allah udah bosan sama dia, udah malas memperingatkan dia. Dikasih terus ya rekan-rekan ya. Dikasih terus uang, ya, uang banyak pakai untuk mabuk-mabukan, uang banyak untuk poya-poya, uang banyak untuk zina, uang banyak untuk judi online atau judi apa, ya kan. Dia foya-foya terus kan. Nah, kalau itu kalau nggak ada infak, nggak ada zakat lagi, kalau suka sesuatu yang baik ya, dari hal yang baik, sumbernya baik gitu ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, dua fase saya pengalaman riba. Jadi mohon doanya rekan-rekan, untuk saya, untuk keluarga, supaya kami diberikan kesehatan, kesempatan, agar kami bisa hijrah sungguh-sungguh, istiqomah, ya kan. Dan Allah terima tobat kita, hijrah kita rekan-rekan. Dan rekan-rekan, saya sampaikan, saya bukan manusia sempurna, ya kan. Jadi kami juga nggak luput kesalahan. Jadi kalau seandainya ada konten yang dari sharing saya ini yang bermanfaat, ya tolong di share, ya kan. Semoga rekan-rekan lain juga bisa mendapatkan informasi penting nilainya. Salam ya untuk rekan-rekan ex bangkir, ya, mantan bangkir ataupun yang rekan-rekan yang mau hijrah. Semoga Allah mudahkan hijrahnya, ya kan. Mungkin itu aja ya rekan-rekan ya dari saya. Tanpa maksud mengguruin, tanpa maksud mendiskreditkan sebuah lembaga, ya kan. Ini konten ini adalah diskusi ya, musyawarah, sharing ya. Gimana menurut kamu rekan-rekan? Gimana menurut Anda? Tolong klik komentar, saran masukan Anda di kolom komentar, ya kan. Gimana pengalaman Anda? Gimana Anda ngerasain setelah menjalani pinjaman ribawi, ya. Bisa share di kolom komentar. Mungkin itu aja rekan-rekan.
Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.